Hi, it's me Ingrid Yohana. Seperti judulnya, kali ini aku akan share gimana caranya sinkronisasi antara ranking dan web ITPP atau cara penginputan target per triwulan di web itpp.jakarta.go.id. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka web itpp.jakarta.go.id. Kemudian masukkan NRK, password, dan captcha-nya, lalu klik login. Klik rencana kinerja, lalu pilih rencana kinerja yang periode 2. Di sini akan muncul kegiatan-kegiatan yang sudah diinput di SKP sebelumnya. Nah, di sini kita diharuskan untuk menginput target triwulan kita. Nah, untuk besaran targetnya bisa ditentukan oleh teman-teman masing-masing atau bisa berkoordinasi dengan atasannya. Seperti contoh di kegiatan pertama, outputnya adalah 48 dokumen. Nah, di sini aku sudah menargetkan bahwa setiap triwulan akan mendapatkan 12 dokumen, di mana dalam satu bulan akan ada 4 dokumen yang dihasilkan dari kegiatan nomor 1. Untuk rumus capaian terdiri dari 3, yaitu normal, invert, dan zero. Untuk rumusnya akan aku tampilkan di layar seperti ini. Untuk rumus capaian normal, artinya jika realisasi semakin besar maka nilainya akan semakin bagus, sedangkan invert adalah kebalikan dari normal, dan untuk zero artinya jika realisasinya mendekati angka 0 maka nilainya akan semakin bagus. Jika teman-teman masih bingung, bisa klik tanda seru yang ini ya. Kemudian untuk rumus realisasi terdiri dari 4, yaitu absolut, absolut X, akumulasi, dan rata-rata. Untuk rumusnya akan aku tampilkan di layar seperti berikut. Untuk absolut artinya nilai realisasi hanya diambil dari triwulan 4 saja. Untuk absolut X artinya nilai realisasi diambil dari triwulan X selain triwulan 4. Untuk akumulasi, nilai realisasinya diambil dari setiap triwulan. Jadi triwulan 1 sampai 4 akan diakumulasikan. Untuk rumus rata-rata artinya jumlah realisasi per triwulan dibagi dengan triwulan yang bertarget. Untuk penjelasan lebih detail, teman-teman bisa klik tanda serunya ya. Oke, sebelum input target per triwulan, aku akan kasih tunjuk dulu di input aktivitas. Di aktivitas utamanya itu masih kosong, sedangkan selama ini kita hanya mengisi kinerja kita di aktivitas umum. Oke, di sini aku akan input dulu target per triwulannya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, jika misalnya ada rumus yang salah, maka webnya tidak akan mau menyimpan. Dan akan dikasih tahu kita itu salahnya di sebelah mana, dan kita harus rubah dulu, baru bisa tersimpan untuk input targetnya. Nah, seperti di contoh, kegiatan aku yang nomor 3 dan nomor 4 itu ada kesalahan, jadi tidak bisa disimpan. Jadi kesalahannya terletak pada TW1. Jadi walaupun tidak ada target di TW tersebut, maka kita harus mengisinya dengan angka, tidak boleh dikosongkan. Di sini aku isi targetnya menjadi 0 dan mengganti rumus realisasinya menjadi akumulasi. Setelah semuanya sudah benar, baru kita bisa menyimpan penginputan per triwulan kita. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba klik kotak birunya dan kita cek apakah isinya di dalam sudah benar seperti yang sudah tadi kita input untuk rumus capaian dan rumus realisasinya. Ternyata untuk rumus realisasinya ini masih salah-salah, jadi kita harus ganti dulu. Jadi ini untuk per kegiatannya harus dicek dulu ya, karena aku perhatiin sih ini semuanya untuk rumus realisasinya itu tidak sama dengan yang tadi awal udah kita input. Caranya gampang, klik kotak biru pada kolom aksi,
kemudian rubah rumus capaian atau rumus realisasi atau target per triwulannya, kemudian klik simpan. Setelah semua kegiatan sudah diperbaiki dan sudah selesai, maka kita logout, kemudian kita login ke user atasan kita. Seperti biasa, masukkan NRK, password, dan captcha-nya, kemudian klik login. Kemudian klik verifikasi rencana kinerja. Kemudian kita klik detail pada nama pegawai yang tadi sudah kita input target per triwulannya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di bawah kolom aksi ada kotak warna orange, itu fungsinya untuk merubah target atau merubah rumus yang sudah diinput oleh pegawai. Jadi jika pegawai melakukan suatu kesalahan, masih bisa diperbaiki di user atasan. Jika inputan sudah sesuai, maka atasan bisa klik verifikasi rencana aksi, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi, dan inputan per triwulan sudah disetujui. Setelah itu, kita logout dari user atasan, kemudian login lagi ke user staff. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat di awal, untuk input aktivitas, di aktivitas utama kita itu masih kosong, tidak ada kegiatan yang bisa diinput. Nah, setelah input per triwulan kita diverifikasi oleh atasan, barulah muncul kegiatan kita di aktivitas utama. Di sini aku kasih contoh gimana caranya input kinerja kita di aktivitas utama. Caranya hampir sama seperti kita input kinerja biasa, cuma bedanya di sini itu sudah ada pos-posnya. Jadi kita mengisi sesuai dengan tupoksi dari jabatan kita, tidak boleh mengisi secara asal-asalan. Nah, bagi pejabat eselon 3 dan eselon 4 untuk penginputan target per triwulannya hampir sama. Hanya saja bedanya jika kegiatan merupakan tarikan dari Perkin dan KSD, maka untuk targetnya tidak bisa kita apa-apakan, karena untuk target sudah disediakan dari sistem. Sedangkan untuk kegiatan dalam kategori tanpa referensi, tupoksi struktural ataupun sasaran khusus, itu masih bisa diedit target, rumus realisasi, dan rumus capaiannya. Untuk video selanjutnya, aku akan jelasin ke kalian cara penginputan realisasi per triwulan dan cara validasinya. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari aku. Sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa klik like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you so much for watching. Semoga membantu and until next time. Bye!